Jumpa lagi di Review TV. Ya, cari sebuah laptop yang relatif terjangkau, tapi baterainya harus bisa tahan seharian. Ini susah. Apalagi kalau mau laptop Windows, ya. Apalagi harus baterainya awet sekaligus bisa 2-in-1 jadi tablet juga. Lebih susah lagi. Tapi ini yang di samping saya ini, bentar, ini laptop apa tablet ya? Ya apalah, ini laptop atau tablet ya. Pokoknya ini ya. Ini harganya di kisaran 7 jutaan kecil. Ini detachable atau 2-in-1 dan baterainya benar-benar bisa tahan seharian penggunaan. Ini adalah Asus ExpertBook B3 Detachable atau namanya B3000 mungkin ya. Ini adalah sebuah tablet Windows dari Asus yang powered by Snapdragon 7C Gen 2. Ya, laptop Windows ini pakai chipset atau SoC berbasis ARM. Oke, laptop 2-in-1 yang satu ini ditujukan untuk kalangan pelajar dan pekerja mungkin dengan pekerjaan yang ringan yang membutuhkan perangkat untuk mendukung kegiatan mereka sehari-hari tanpa perlu takut kehabisan baterai pada saat susah nyari tempat untuk ngecharge ya. Form factor-nya detachable dan ini membuat penggunaan tablet ini jadi fleksibel. Jadi laptop bisa, jadi tablet bisa. Tapi pertanyaannya, apakah daya tahan baterai beneran bisa seharian? Oke, kita mulai pengujiannya tapi kita bahas dari spesifikasi dasarnya terlebih dahulu. Nah, untuk prosesor atau tepatnya SoC-nya, sistem on chip-nya, dia menggunakan Snapdragon 7C Gen 2 Compute Platform. Fabrikasinya 8 nanometer, 8 core, 8 thread dengan Kryo 468 CPU. Lalu CPU clock-nya itu sampai dengan 2,5 GHz. Dia menggunakan Qualcomm Adreno 618 GPU. Ini memiliki kemampuan untuk video playback sampai dengan 4K HDR10. Dukungan kodek H265, H264, VPN ada di sini. Untuk RAM, 8 GB LPDDR4X RAM-nya ya. Tentu saja sesuai dengan namanya, ini RAM-nya onboard ya. Untuk storage dia pakai 128 GB eMMC. Sayangnya di sini nggak ada slot storage tambahan nih ya. Untuk konektivitas dia pakai Qualcomm Wi-Fi yang sudah langsung bisa AC atau namanya Wi-Fi 5 ya. Multi user MIMO bisa, Bluetooth versi 5 juga ada di sini. Kapasitas baterainya 38 Wh dan OS-nya adalah Windows 11 Home S Mode. Ya, Windows S Mode ini menjaga agar tablet nggak mudah kena malware dengan cara memblokir semua instalasi program di luar dari Microsoft Store. Tapi tenang. Kita masih bisa menginstal seperti biasa dengan cara keluar dari S Mode. Cuma yang perlu diingat adalah sekali kita keluar dari S Mode, kita nggak bisa balik lagi ke dalam S Mode ya. Untuk form factor udah jelas 2-in-1 detachable yang bisa dilepas-lepas gitu ya. Bisa jadi laptop dan bagian keyboard juga bisa dilepas supaya jadi tablet. Tersedia cover yang disebut sebagai expert stand dengan finishing fabric di sini atau kayak kain gitu ya. Yang satu ini tertempel di bagian belakang tablet pakai magnet dan dia punya penyangga saat menggunakan di mode landscape maupun portrait. Ini sangat memudahkan ya kalau kita mau nonton video atau baca e-book di meja yang sempit mungkin seperti saat di pesawat atau di kereta misalnya. Nyaman ini. Tapi perlu diperhatikan bahwa ruang tempel magnetnya nggak terlalu luas, jadi agak hati-hati saat pengoperasiannya ya. Untuk material, overall ini adalah polikarbonat. Dan untuk warna, namanya sih black. Tapi unit yang kami terima ini agak biru-biru gitu ya, agak biru-biru gelap gitu ya. Untuk desain, ini desainnya simple khas ExpertBook, lini laptop bisnis dari Asus. Ini terlihat minimalis dan profesional saat dibawa bepergian. Tablet ini juga bahkan sudah diklaim lolos uji ketahanan military standar 810H. Untuk dimensinya panjang 26 cm, lebar 17,2 cm dan ketebalan hanya 0,9 cm. Untuk bobotnya, sisi tabletnya itu 600 gram. Semua komponen hardware ada di sisi tabletnya ini ya. Untuk cover plus keyboardnya itu 430 gram. Jadi dalam bentuk laptop, bobot totalnya adalah 1 kg lebih 30 gram. Nah, untuk charger 170 gram, ini adalah charger Type-C 45 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa semuanya adalah 1,2 kg. Untuk layarnya ini adalah panel IPS ukuran 10,5 inci, resolusinya WUXGA atau 1920x1200. Aspek rasionya tentunya jadi 16:10. Ini adalah layar 60 Hz dan berdasarkan pengujian kami, layarnya punya tingkat kecerahan di 289 nits. Gamut coveragenya ada di 98,4% sRGB dan volumenya ada di 123% sRGB. Mantap nih ya. Dia tentunya punya touchscreen dan support stylus pen juga. Sudah
sudah disediakan MPP 2.0 stylus pen di dalam paket penjualan. Ya, jadi ada keyboard, ada stylusnya juga. Terdapat semacam garasi stylus ya di bagian atas yang dapat digunakan untuk menyimpan sekaligus mengisi daya dari stylus tersebut. Asus mengklaim bahwa kalau dayanya si stylus ini habis, dengan charging selama 15 detik saja, stylus ini bisa dipakai selama 45 menit. Nah, kalau untuk permukaannya ini glossy ya, seperti pada tablet ya pada umumnya. Nah, bingkai keempatnya tergolong tebal, tapi ini wajar dan ini membuat penggunaannya nyaman di mode tablet tentunya. Untuk kamera, ada 2 kamera di laptop ini. Yang satu menghadap pengguna dengan resolusi 5 megapiksel. Menurut aplikasi ini, dia bisa melakukan perekaman video hingga 1188p 30 fps. Kemudian ada satu lagi kamera yang terletak di belakang, resolusinya adalah 13 megapiksel. Yang ini bisa melakukan perekaman video sampai 4K, ya 2160p 30 fps. Untuk kualitas gambarnya kami bilang ini salah satu kamera terbaik untuk laptop atau tablet Windows, apalagi untuk harga segini. Ini mantap sih. Memang masih belum sebagus pakai smartphone atau tablet dengan OS yang lain. Tapi kamera tablet ini masih lebih bagus dibandingkan beberapa laptop yang harganya belasan bahkan 20-an juta rupiah. Nah, kualitas gambar di kamera ini juga terbantu ya sepertinya berkat adanya Image Signal Processor atau ISP Qualcomm Spectra 255 yang ada di dalam SoC-nya tadi. Ingat ya, ini kan pakai Snapdragon 7C Gen 2. Jadi ISP-nya memang rancangannya udah biasa dipakai buat foto dan video yang berkelas ya. Ini memang nggak main-main nih kamera yang disematkan si Asus di tablet yang satu ini. Apalagi memang mengingat bahwa produk ini ditawarkan untuk pelajar dan pekerja yang butuh perangkat buat meeting online harusnya ya. Oke, untuk audio, dia menggunakan 2 stereo speaker yang terletak di kanan kiri tablet. Untuk suaranya memang tidak lantang yang satu ini. Ya mungkin kalau kalian mau nonton lebih mantap kalau pakai headphone gitu atau ditambahkan speaker Bluetooth, lebih asik lagi. Nah, untuk konektor dan tombol kita lihat di sebelah kiri ada tombol power, ada tombol volume up and down. Lalu di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Type-C. Ini juga digunakan sebagai default charging portnya dan ini juga support display output ya. Lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Sangat disayangkan memang karena jumlah konektornya tuh terbatas, tapi USB-C-nya ini bisa dipasangkan dengan USB-C hub ya untuk nambahin variasi konektor jika dibutuhkan. Nah, untuk keyboard dan touchpad, Asus menyediakan soft keyboard yang disebut sebagai expert board tadi itu ya. Dapat dihubungkan ke tablet ini dengan magnet. Saat dihubungkan ke tablet, keyboard ini terlihat memiliki ergolift design. Khusus banget ini. Bagian dekat layar terlihat sedikit terangkat berkat magnet kedua yang menempel ke layar. Posisi seperti ini diklaim mampu meningkatkan kenyamanan saat mengetik. Sayangnya keyboard ini belum pakai backlit ya, tapi ya harga segini oke lah ya, nggak apa-apa ya. Expert board ini juga telah dilengkapi dengan precision touchpad yang terletak agak geser kanan dari posisi spacebar. Masih nyaman digunakan untuk mengetik karena telapak tangan tidak mudah masuk ke area touchpad sih. Nah, untuk sistem pendingin, nah ini dia nih, berkat TDP dari SoC yang rendah sekali, ExpertBook yang satu ini mampu menggunakan sistem pendingin pasif. Ini nggak pakai kipas sama sekali. Hal ini membantu mengurangi maintenance yang bisa dilakukan di laptop dengan pendingin aktif. Ya biasanya kan kalau ada kipasnya kita harus bersihin debu secara berkala. Ini nggak perlu. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Untuk pengujian kali ini agak beda ya tentunya ya dari pengujian biasanya yang pakai Windows ini ya. Nah, ini karena ada beberapa software yang masih belum mendukung prosesor berbasis ARM untuk Windows. Sebagai perbandingan, kami juga melakukan pengujian di laptop dengan prosesor Intel Celeron N3350. Karena kebetulan memang ya cuma ini laptop dengan pendingin pasif yang ada di lab kami untuk saat ini ya. Kita mulai dari Cinebench R23. Di sini Snapdragon 7C Gen 2 punya skor 930 poin. Sebagai perbandingan, laptop dengan Intel Celeron N3350 itu skornya di kisaran 331 poin. Lumayan jauh ya. Nah, sayangnya kita belum menemukan software monitoring yang bisa membaca suhu SoC Snapdragon 7C Gen 2 ini. Jadi kita memutuskan untuk langsung aja mengamati suhu permukaannya. Seluruh area layar di sini ternyata ada di bawah 35 derajat Celcius. Titik terpanas ada di bingkai atas dan bingkai kiri layar yang mencapai 34 derajat Celcius. Sementara untuk keyboardnya ya jelas, ya itu tidak terhubung ke apa-apa ya kecuali untuk ngetik doang. Jadi ya tidak ada peralatan yang panas di bawahnya. Oke, kita lanjut ke pengujian Geekbench 5. Snapdragon 7C Gen 2 ini memiliki skor single core di 544 poin dan multicore di 1613 poin. Sementara Celeron N3350 itu punya single core di 267 poin dan multicore di 502 poin. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian prosesor dengan software beneran aja ya, langsung ya.
Tapi tentunya mengingat performa sintetiknya tadi itu ya, kami belum bisa menyarankan penggunaan aplikasi seperti Adobe Premiere dan DaVinci Resolve untuk video editing. Belum cocok di sini ya. Kita mulai dari 7-zip file compression. Biasanya kan kalau mau ngompres file di sini ya nge-zip file ya. Pengujian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi saat kita melakukan kompresi file di komputer. Untuk melakukan file compression berukuran 1,48 GB, dia butuh waktu 3 menit 20 detik. Sementara kalau yang pakai Celeron N3350 butuh waktu 11 menit 30 detik. Lalu kita beranjak ke Fastone Image Resizer. Pengujian ini dilakukan untuk menggambarkan kondisi saat kita melakukan resizing gambar dalam jumlah banyak secara bersamaan. Untuk melakukan image resize sebanyak 100 gambar dengan penambahan watermark itu membutuhkan waktu 2 menit 32 detik. Sebagai perbandingan, kalau kita pakai Celeron N3350 itu butuh waktu 3 menit 46 detik. Sekarang kita masuk ke gaming test ya. Perlu diperhatikan bahwa tablet ini tidak dirancang untuk main game under Windows sebenarnya. Dan masih banyak software yang saat ini belum kompatibel dengan prosesor berbasis ARM seperti Snapdragon 7C Gen 2 untuk Windows ini ya. Tapi kami menemukan beberapa mini game dari Microsoft Store yang dapat dimainkan dengan lancar di laptop atau tablet yang satu ini. Oke, kurang lebih seperti ini jalannya. Nah gimana? Lumayan ya? Ya, sayangnya untuk Play Store, kalau ada yang nanya, Play Store gimana? Play Store belum bisa diinstalasikan di sini. Kita udah coba ya, tapi sayangnya belum bisa. Nah, kita lanjut ke storage test. Dengan Crystal Smart kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 206 MB per second dan write-nya atau tulisnya ada di 176 MB per second. Ya, ini emang tergolong lambat dibandingkan SSD, tapi ini adalah kecepatan yang standar untuk sebuah laptop atau tablet berbasis Windows dengan eMMC. Dan ini masih lebih kencang dibandingkan hard disk biasa. Dan tentunya kecepatan aksesnya jauh lebih kencang ketimbang hard disk biasa. Kita lanjut ke pengujian baterai. Nah, ini dia yang tunggu-tunggu ya dari tadi ya. Settingannya brightness 50% dan volumenya di 25%. Dan untuk video playback, lokal video playback 1080p kita bisa dapat 18 jam. Ya, 18 jam. Jadi kalau kalian mau nonton 18 jam, kayaknya sih udah capek ya harusnya ya. Tinggal sisa 6 jam lagi dalam sehari. Kayaknya itu untuk tidur ya. Jadi pantas lah kalau dibilang ini tahan seharian. Nah, belum ada sepertinya nih ya laptop atau tablet Windows lain di harga segini yang punya daya tahan baterai seperti ini. Biasanya di harga segini tuh 7-8 jam. Ya ada sih yang nyampe 10 jam, ada. Tapi bukan 18 jam seperti ini. Oke, untuk charging dia butuh waktu 30 menit untuk mencapai 36%. Sementara itu dari kosong sampai penuh 100% dia butuh waktu 1 jam 55 menit. Ini tergolong wajar untuk sebuah laptop ya. Nah, bagaimana? Cukup lengkap pengujiannya? Ya, kami memang selalu melakukan review dengan data selengkap mungkin untuk produk-produk teknologi. Jadi, kalau ada yang butuh info lengkap untuk produk-produk teknologi, jangan lupa subscribe di channel ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Harga dan paket penjualannya. ExpertBook B3 Detachable atau B3000 ini akan dijual di harga kisaran 7.399.000. Ini sudah termasuk stylus pen, Expert Stand Cover dan Expert Board Keyboard, lalu Windows 11 Home S Mode dan garansi 1 tahun Asus Expert Warranty. Nah, hal yang perlu diperhatikan, masih banyak software yang belum mendukung prosesor berbasis ARM seperti yang satu ini ya di Windows, sayangnya ya. Tapi kayaknya itu akan terus bertambah dukungannya. Nah, beberapa software pengujian kami seperti Adobe Premiere Pro 2022, DaVinci Resolve, 3D Mark, dan berbagai game itu belum bisa digunakan di sini. Tapi, kita telah mencoba beberapa software yang umum digunakan untuk menggambar seperti Paint Tool SAI, lalu Clip Studio Paint. Keduanya bisa dibuka dengan normal di tablet yang satu ini. Layanan streaming seperti Netflix juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk storage, ini emang agak mepet tanpa adanya opsi ekspansi. Seperti pakai micro SD gitu ya. Internalnya cuma 128 GB. Lalu di sini hanya ada satu port USB Type-C. Dan sayangnya, walaupun bisa digunakan, tapi MS Office itu belum disertakan di sini ya.
Nah, dari si poin menariknya, ini ada salah satu 2-in-1 detachable laptop pertama yang menggunakan Snapdragon 7C Gen 2 dengan Windows yang masuk resmi ke Indonesia. Form factor detachable-nya sangat fleksibel dan dapat digunakan sesuai dengan keinginan pengguna, menjadikan ExpertBook B3000 ini sebuah perangkat yang multifungsi. Kualitas kameranya nggak bisa ditemui di laptop ataupun tablet Windows lain di harga segini. Nggak nemu. Suhu permukaan layarnya tergolong sangat aman meskipun dalam keadaan full load. Lalu daya tahan baterainya sangat memuaskan. 18 jam nonton video 1080p itu lama sekali. Nah, berhubung ini Windows, tentunya aplikasi seperti Office itu akan berfungsi normal sebagaimana layaknya di laptop Windows biasa ya. Jadi Office-nya bisa pakai yang full version. Bonus pembelian juga sudah mencakup keyboard dan stylus pen, jadi nggak perlu beli-beli lagi. Dan stylus pen-nya juga sudah mendukung quick charging. Ya, ExpertBook B3 Detachable memang bukan ditujukan untuk semua orang. Jika mencari sebuah laptop untuk main game atau editing video, masih ada laptop lain yang tentunya harganya di atas tablet ini ya. Tapi jika yang kalian cari adalah sebuah perangkat Windows untuk kegiatan pembelajaran dan pekerjaan ringan dengan baterai yang tahan seharian dan form factor yang unik seperti ini ya, tablet ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan kalian. Apalagi harganya tergolong menarik nih. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.